Oke, sekarang kita masuk ke bagian ke-8 ya. Jadi terkait sebetulnya bab ini akan membahas bagaimana nanti reaktor khususnya untuk proses fermentasi atau untuk bioproses itu digunakan ya. Jadi bagaimana mengoperasikan dan bagaimana variasi dari bentuk-bentuk reaktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kan Anda tahu sudah di perkuliahan sebelumnya gitu ya, kan Anda sudah diajari terkait kinetika pertumbuhan sel, kemudian kinetika enzim gitu ya. Anda juga diajari bagaimana menyusun neraca pertumbuhan dan menyusun model pertumbuhan. Nah, ini kenapa diajarkan? Ini sebetulnya nanti ya pemakaiannya adalah bagaimana sel ataupun enzim dengan kinetikanya, dengan modelnya itu digunakan di dalam bioreaktor. Nah, ketika Anda menggunakan bioreaktor ya, kan dalam bioproses reaksi itu kan merupakan bagian yang paling penting ya, sehingga pemilihan bioreaktor atau bagaimana konfigurasi bioreaktor itu akan menjadi penting. Konfigurasi itu ya berarti Anda memilih tipenya ya. Kalau model ideal kan ada model batch, ada model tangki, ada model pipa kalau tipe ya. Kemudian kalau mau mode operasinya ada mode batch, ada mode continue. Nah, ini penting untuk bisa memilih tipe bioreaktor yang tepat. Selain memilih tipenya, Anda juga perlu menyesuaikan kondisi operasi dari si biokatalis yang Anda gunakan. Nah, parameter utama tentunya adalah produktivitas. Anda tentunya masih ingat ya, kenapa atau ada yang bisa jawab? Sebentar. Ricky ada? Kenapa Ya, Pak. dalam proses fermentasi atau dalam reaksi itu yang dikejar itu adalah produktivitas? Kenapa bukan konversi? Kenapa bukan laju reaksi? Masih ingat? Karena kalau mengejar si konversi doang, apa sih? Apa ya? Gue pikir dulu, Pak. Oh, karena kalau Definisi produktivitas ingat nggak? Apa definisi produktivitas? Kalau aduh. Produktivitas ya. Satuannya apa? Dari satuan Anda bisa mendefinisikan apa itu produktivitas. Ada yang ingat satuan produktivitas dan kenapa dalam reaksi ya? Ini sebenarnya tidak hanya reaksi bioproses ya, reaksi kimia juga secara umum yang lebih diutamakan atau yang menjadi ukuran kinerja dari suatu reaksi itu lebih ke produktivitas. Kalau proses fermentasi ya bisa produktivitas selnya atau produktivitas dari produknya. Produktivitas itu jumlah apa sih? Jumlah sel atau produknya dibagi volume, dibagi waktu. Ya, jadi berapa banyak produk atau sel yang Anda bisa dapat ya, jumlah sel atau jumlah produk, biasanya dalam massa ya, gram sel per volume reaktor per waktu. Itu lebih diutamakan dibandingkan kalau konversi. Kenapa Anda tidak mengejar konversi 100%? Atau kenapa Anda tidak mengejar laju reaksi setinggi-tingginya? Masih ingat jawabannya? Atau masih ingat alasannya? Kalau ini mengejar konversi saja, maka akan dibutuhkan waktu yang lama. Jadi lajunya bisa membutuhkan waktu yang lama kan nih per waktu kan produktivitas. Sedangkan memang yang dikejar kan lebih banyak produk yang bisa dihasilkan per waktu. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan tuh produk yang dihasilkan bisa lebih banyak. Kalau ngejarnya konversi saja, maka kan kalau 100% itu butuh waktu yang lama. Terus kalau laju reaksi doang
laju reaksi saja yang dikejar, maka belum tentu dia sudah konversinya sudah tinggi gitu. Makanya harus dilihat di mana produktivitasnya sih dibandingkan apa sih laju reaksi ataupun konversi. Ya, oke. Intinya sudah betul ya, cuman ngomongnya Iya, maaf. muter-muter. Ya, kalau Anda mengejar konversi 100%, mungkin nggak? Ini kan kalau Anda ingat kurvanya ya, ini kan hampir tidak mungkin bisa terjadi. Atau Anda membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Atau Anda butuh volume reaktor yang sangat-sangat besar gitu ya. Atau ya sama juga dengan laju. Kalau Anda mengutamakan laju reaksi, Anda mau pakai jenis reaktor apapun ya, rata-rata laju reaksi itu kan akan turun ya. Kenapa turun? Karena laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi dari si substrat atau konsentrasi dari reaktan. Lama-lama konsentrasi ini kan akan selalu, lama-lama kan konsentrasi substrat itu akan turun. Sehingga laju reaksi itu tidak mungkin bisa ditahan terus tinggi. Walaupun nanti Anda masih ingat ya di materi yang sebelumnya, kalau ordernya positif bagaimana, kalau ordernya positif kurang dari 1 bagaimana, kalau lebih dari 1 bagaimana. Bentuk reaktornya akan menyesuaikan. Kalau reaktor tangki itu bagus untuk reaksi order yang seperti apa, kalau reaktor pipa itu bagus untuk reaktor yang seperti apa. Pertimbangannya apa? Karena ingin menahan laju tetap tinggi ya. Jadi ingin menahan konsentrasi substrat itu jangan turun terlalu drastis. Itu kalau reaktornya, kalau order reaksinya sangat positif. Nah, untuk pertimbangan industri ya, jadi kalau kita mengejar visibilitas ya, keuntungan, maka yang perlu dioptimalkan adalah produktivitas. Anda bisa dapat produknya dalam waktu tertentu per volume reaktornya berapa. Ya. Jadi berapa gram produk yang bisa Anda dapat per volume reaktor per waktu. Karena nanti ini yang akan dijual gitu ya. Jadi karena ini nanti yang akan Anda konversi ke keuntungan gitu ya. Kalau Anda misalnya Anda mengejar yang 100 konversi mendekati 100%, tapi butuh waktu lama, itu kan nanti tidak untung. Jadi Anda perlu melihat atau salah faktor utama yang kita perhatikan ya, walaupun konversi dan laju tetap kita perhatikan ya, tapi yang lebih utama kita perhatikan ketika kita memilih bioreaktor atau ketika kita mau menggunakan reaktor jenis tertentu untuk menjalankan proses fermentasi, itu adalah produktivitas. Definisi yang tadi ya. Nah, sekarang ketika Anda membandingkan produktivitas dari dua mode ya. Ini sebetulnya bukan tipe reaktor, tapi lebih ke dua mode reaktor. Tipenya sama-sama tangki. Tangki berpengaduk. Karena baik batch maupun CSTR, tangki batch dan tangki continue itu umum dipakai. Nah, di sini untuk menghitung produktivitas dari batch, kan Anda butuh parameter waktu. Ya. Waktu kalau di reaktor batch, ini Anda bisa hitung, kan Anda masih ingat ya, ada kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan itu ada fase adaptasi, ada fase eksponensial, stasioner, dan seterusnya. Nah, yang namanya satu waktu siklus batch, itu kan secara umum kalau yang Anda kejar adalah selnya ya, ini adalah produktivitas selnya, maka waktu untuk satu siklus batch itu kan Anda bisa hitung dari ini. Anda mungkin dari persamaannya bisa melihat ya. Ini adalah waktu yang diperlukan di fase eksponensial. Ya. X maksimum di fase eksponensial dibagi X awal per mu. Ini adalah waktu fase eksponensial. Dan ini adalah waktu, kalau di Shiller-Kargi itu adalah waktu sisanya gitu ya. Waktu sisanya itu waktu apa? Waktu untuk fase adaptasi, waktu untuk fase loading, ya,
Karena kan reaktor batch kan Anda butuh waktu untuk memasukkan semua substrat dan inokulum ke dalam reaktor dan fase unloading. Untuk memanen, untuk mengosongkan isi reaktor. Nah, kalau jumlah sel atau massa sel yang bisa dihasilkan, Anda bisa hitung dari persamaan ini. Ini adalah jumlah sel maksimum yang bisa Anda dapatkan. Ini Anda bisa hitung dengan asumsi bahwa semua substrat habis terkonsumsi. Gitu ya. Sehingga sebetulnya yang namanya produktivitas, ini kan dalam bentuk konsentrasi ya, jumlah sel per volume. Maka produktivitas dari reaktor batch itu adalah ini. Ya, jadi Anda ngitung waktunya dan jumlah sel dalam konsentrasi sel maksimumnya berapa, waktu satu siklusnya berapa, ya produktivitas tinggal dibagi. Nah, sementara kalau CSTR, Anda masih ingat ya, produktivitas maksimum itu adalah produktivitas sel itu adalah dilution rate dikalikan konsentrasi untuk CSTR. Di mana dilution rate-nya itu adalah ini. Ini dilution rate optimum untuk mengejar produktivitas selnya. Sementara X optimum yang Anda bisa dapatkan ini sekian, sehingga tinggal dikalikan saja ya. Produktivitas maksimum itu adalah D dikalikan X. Dilution rate optimum dikalikan X optimum. Oke, dengan asumsi bahwa konsentrasi substrat awal itu lebih besar daripada nilai Ks, maka si produktivitas CSTR itu Anda bisa hitung sebesar ini. Dari persamaan ini bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, sekarang kalau mau membandingkan, kan Anda awalnya kan rencana awal kan mau milih ya, pilih batch atau pilih CSTR. Karena produktivitas itu adalah hal yang diperhatikan, maka Anda bandingkan antara produktivitas CSTR dengan produktivitas batch. Ya, jadi sebetulnya tinggal dibagi saja atau dibandingkan saja. Nah, kalau Anda lihat di Shuller-Kargi ya, kira-kira kalau untuk fermentasi komersial itu kenaikan jumlah selnya itu antara 10 sampai 20 kali. Kemudian TL-nya ini ya, waktu yang diperlukan untuk lag phase, loading unloading itu sekitar 5 jam ya. Kemudian si mu maksimum dari sel mungkin mendekati angka 1 per jam gitu ya. Sehingga kalau di Shuller-Kargi dengan angka yang seperti tadi, ini produktivitas CSTR itu sekitar 8 kali. Ya. Jadi angka-angka ini dimasukkan ya ke sini. Jadi X per X0-nya itu sekitar 20, kemudian ininya itu sekitar 5 jam, mu max-nya sekitar 1 per jam gitu ya. Ini sebetulnya nanti dapatnya sekitar 8. Jadi sebetulnya produktivitas CSTR itu akan lebih besar dari batch. Ya, dari perhitungan matematis ini. Produktivitas CSTR itu akan selalu lebih besar daripada batch. Tapi di industri bioproses yang banyak digunakan itu justru batch. Ada yang masih ingat alasannya? Atau kira-kira apa alasannya? Takut terjadi kontaminasi, Pak. Satu, itu adalah kontaminasi. Betul. Terus? Apalagi? Skalanya juga, Pak. Iya? Skalanya tergantung skala dari produknya. Terus kalau batch bisa divariasiin juga, Pak.
banyak produk. Oke. Betul ya, jadi tergantung skalanya. Nah, atau sebetulnya kita balik lagi ke rumus ini. Tadi rumus ini diturunkan dengan menghitung apa? Produktivitas apa? Rumus-rumus ini itu menunjukkan produktivitas apa? Ini, yang ini dan yang ini produktivitas apa? Sel kan ya? Ya, Pak. Ya, ini adalah produktivitas sel. Jadi ketemu angka bahwa produktivitas CSVR itu selalu lebih besar daripada batch, itu hanya berlaku untuk produktivitas sel. Padahal kita tahu ya, untuk proses fermentasi, sel itu bukan satu-satunya produk yang diinginkan. Atau kalau toh Anda ingin membentuk, Anda ingin memfermentasi suatu produk ya, produk itu bukan selalu merupakan yang growth associated. Artinya tidak selalu dibentuk ketika selnya tumbuh dengan baik. Ya. Jadi yang tadi kita turunkan persamaan produktivitasnya itu adalah produktivitas sel. Itu berlaku kalau memang selnya adalah produk yang kita inginkan atau produknya adalah yang growth associated produk. Nah, kalau produknya bukan yang growth associated, ya berarti kan Anda tidak atau produk yang sifatnya bukan growth associated itu justru tidak akan terbentuk dengan baik kalau selnya dibuat tumbuh cepat, gitu ya. Kebayang ya? Jadi kenapa reaktor batch itu lebih dipilih? Karena di reaktor batch, sebentar. Oke, karena di reaktor batch Anda bisa mengatur fasa pertumbuhan dari si selnya atau si biomasanya. Sementara kalau di reaktor kontinu, Anda mungkin masih ingat ya persamaan raca massa di reaktor kontinu. Di reaktor kontinu CSTR ini sel dibuat tumbuh dengan baik. Ya, karena Anda selalu memberikan substrat secara kontinu. Sehingga kalau di fermentasi bioproses, ini batch lebih dipilih. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Gila ya, satu adalah terkait kontaminasi, betul. Jadi kalau batch itu lebih mudah memastikan kontaminasi tidak terjadi ya. Kontrol atau dengan kata lain ya kontrol terhadap kontaminasi itu lebih terkendali dibandingkan kalau kontinu. Kalau toh terjadi kontaminasi atau sesuatu yang di luar keinginan gitu ya, produknya gagal gitu ya, jadi Anda bisa menghentikan atau Anda bisa menarik produk dari batch tersebut. Oke, kemudian lebih fleksibel, tadi juga sudah disebut ya, karena biasanya pabrik yang menghasilkan produk bioproses itu kan tidak hanya menghasilkan satu produk saja. Anda industri bioproses bisa menghasilkan banyak produk ya dengan menggunakan bahan baku yang berbeda plus biokatalis yang beda. Jadi ganti-ganti, substratnya diganti, biokatalisnya diganti. Nah, kalau pakai kontinu ini lebih repot. Ya. Batch lebih mudah. Oke, sebetulnya satu lagi adalah terkait biokatalisnya. Nah, kalau mungkin Anda paham ya, di beberapa industri bioproses itu biokatalisnya itu bukan sel wild type, ya, bukan sel yang alami gitu ya, bukan sel yang didapat langsung dari alam terus dipakai. Kenapa bukan yang wild type? Karena biasanya sel yang wild type produktivitas produknya itu rendah. Nah, untuk menaikkan produktivitas biasanya kan dilakukan mutasi ya, dilakukan rekayasa genetika atau mutasi. Nah, sel yang mengalami mutasi atau yang mengalami rekayasa genetika ini biasanya kecepatan pertumbuhannya atau kondisi pertumbuhannya tidak sebaik wild type. Nah, apa yang terjadi kalau sel yang Anda punya inokulum ya,
inokulum itu isinya adalah walaupun telah dilakukan mutasi, itu kan pasti ada campuran antara sel yang termutasi ataupun sel yang wild type gitu ya. Nah, kalau ini Anda operasikan dengan sistem continue yang akan lebih gampang tumbuh, yang akan lebih cepat tumbuh itu adalah yang wild type. Sehingga kalau dioperasikan secara continue, wild type akan lebih banyak yang tumbuh dan produktivitas produknya menjadi lebih rendah. Sebetulnya sama kalau menggunakan batch ya. Ketika biokatalis ini dipakai, biokatalisnya kan akan tetap menambah ya, akan tetap tumbuh gitu. Jumlahnya akan makin banyak. Nah, ketika batch biokatalis ini dipakai ulang ya, biasanya nanti produktivitasnya itu akan turun. Alasannya apa? Ya karena ketika biokatalis ini nambah, tumbuh, yang wild type itu tumbuhnya lebih cepat. Atau yang sebetulnya si sel yang termutasi atau yang terekayasa ini punya kecenderungan lama-lama balik lagi ke wild type. Ya, karena tidak stabil kan secara genetik memang tidak stabil. Dia tidak akan berada dalam kondisi terekayasa dengan produktivitas selalu sama seperti awal direkayasa. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, kalau biokatalis ini dipakai berulang-ulang, maka lama-kelamaan produktivitasnya akan turun. Sehingga kalau menggunakan reaktor batch akan lebih mudah dimonitor. Ketika produktivitasnya sudah turun sampai batas yang mungkin tidak acceptable lagi gitu ya, maka digunakan inokulum yang baru. Ya, jadi itu alasan kenapa di industri bioproses itu lebih banyak menggunakan yang batch. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang CSTR dulu. Jadi variasi operasi dari reaktor CSTR. Mungkin dari materi yang sebelumnya Anda sudah bisa lihat ya, apa sih yang khas dari reaktor CSTR? Masih ingat? Apa saja yang Anda ingat dari operasi dari CSTR? Desi, ada? Iya, Pak. Halo, Pak. Ya. Apa yang Anda ingat dari sifat dari selnya atau sifat fermentasi ketika fermentasi itu dioperasikan menggunakan CSTR? Dia kan selalu berpengaruh ya Pak ya, gitu tangkinya. Jadi sebenarnya kalau dari selnya kan dari purity-nya mungkin harus dijaga lebih sih Pak biar enggak terlalu enggak difusinya itu laju difusi enggak melebihi laju reaksi gitu. Maksudnya bukan itu, bukan. Dari neraca massa sel saja. Ketika Anda menurunkan neraca massa sel di dalam CSTR ya, hal menarik apa yang Anda amati? Dari CSTR ya. Rumusnya ada nih di slide ini, saya sajikan. Anda tinggal menceritakan. Kelihatan kan ya slide-nya? Oh ya Pak, kelihatan Pak. Oke. Apa yang bisa Anda ceritakan dari CSTR? Anda kan punya neraca massa sel ya, seperti ini. Iya Pak. Oke, neraca massa sel. Anda masih ingat ada yang namanya parameter dilution rate kalau di reaktor continue atau di reaktor CSTR ya. Dilution rate itu adalah laju alir ya, meter kubik per jam dibagi dengan volume reaktor. Oh ya Pak. Terus Anda dapat seperti ini.
Iya. Artinya apa? Masih ingat? Laju pertumbuhan. Bentar. Iya, laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan akan sama dengan dilution rate. Ya, jadi artinya apa? Anda bisa mengatur pada reaktor CSTR, Anda bisa mengendalikan pertumbuhan si mikrobanya, ya. Iya, Pak. Jadi kalau Anda mau menaikkan atau Anda pengen mengejar pertumbuhan sel yang secepat-cepatnya ya, μg kan laju pertumbuhan spesifik, ya. Kalau Anda pengen meningkatkan laju pertumbuhan spesifik dari si sel, maka Anda bisa menaikkan dilution rate. Cara menaikkan dilution rate bagaimana? Anda menaikkan laju alir umpannya, F-nya dinaikkan untuk volume reaktor yang tetap gitu ya. Nah, tapi Anda masih ingat ya, batasnya kalau Anda naikkan terus, apa yang akan terjadi dengan selnya? Nanti jadi apa ya Pak? Kan laju pertumbuhan sel kan dia nanti naik, terus dia ada defeknya, nanti dia naik sampai batas tertentu gitu Pak. Ya, terus terjadi apa? Kalau laju alirnya terlalu tinggi, fenomenanya namanya apa? Itu apa ya Pak ya? Ada yang ingat? Yang lain? Wash out, Pak. Ya, akan terjadi wash out. Itu fenomena yang bisa terjadi, jangan dilupakan ya, yang sudah disampaikan di materi-materi yang lalu. Itu fenomenanya di mana terjadi selnya belum sempat tumbuh, tapi sudah terbawa aliran keluar. Karena masih ingat ya, kalau reaktor kontinu itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Menaikkan laju alir bisa berarti Anda menambah makanan atau substrat yang masuk. Sehingga dengan menaikkan laju alir, pertumbuhan selnya akan naik. Betul. Tapi dengan menaikkan laju alir di reaktor kontinu, itu juga berarti Anda juga membuang lebih banyak isi dari cairan. Ya, jadi karena volume reaktor kan dijaga konstan ya. Jadi dengan menaikkan laju alir masuk, berarti laju alir keluar akan naik. Artinya apa? Waktu tinggal di dalam reaktor itu akan menjadi lebih singkat. Jadi selnya belum sempat tumbuh, tapi dia sudah terbawa aliran keluar. Itu yang namanya wash out. Sehingga biasanya dilution rate di reaktor CSTR itu akan dibuat mendekati mu max dari mikrobanya. Mendekati tapi tidak sampai mu max-nya, sehingga Anda akan mendapatkan laju pertumbuhan spesifik yang optimal. Ya. Kemudian nanti juga Anda bisa lihat dari monod bahwa sisa konsentrasi substrat itu akan dipengaruhi oleh dilution rate dan parameter kinetika dari si selnya. Ya, walaupun Anda menambah dilution rate, ternyata walaupun Anda menaikkan konsentrasi awal substrat, kalau dilution rate-nya tetap, maka sisa substrat itu akan konstan. Larinya akan menjadi sel. Oke ya. Nah, Anda tahu bahwa di proses fermentasi itu biokatalisnya adalah si selnya, ya. Biokatalisnya adalah si selnya, dan reaksinya adalah reaksi yang sifatnya adalah autokatalitik. Artinya apa? Laju reaksi itu akan naik dengan kenaikan konsentrasi sel. Oke, berarti di reaktor CSTR, konsentrasi sel itu menjadi penting. Anda perlu menjaga agar konsentrasi sel itu selalu berada di dalam kondisi yang optimum ya. Kondisi yang optimum agar apa? Agar prosesnya berjalan stabil dan produktivitasnya bisa tercapai. Nah, sementara kalau Anda hanya menggunakan reaktor CSTR sederhana seperti ini ya, batasan Anda adalah mu max dari mikroba. Betul ya? Anda tidak bisa mengoperasikan si CSTR ini pada dilution rate di atas laju pertumbuhan spesifik. Jadi batasan dilution rate-nya ini gitu.
ini menjadi repot ya. Anda punya kendala kalau misalnya Anda ingin mengolah substrat ya dengan laju alir yang cukup tinggi. Ya, misalnya Anda punya di pengolahan limbah gitu ya. Di pengolahan limbah Anda punya limbah dengan debit yang sudah tertentu, harus diolah dengan mikroba tertentu ya, yang punya nilai mu max. Nah, dilution rate-nya Anda tidak bisa leluasa naikkan. Ya. Karena apa? Kalau Anda memberikan mikroba tadi dilution rate yang tinggi, atau beban yang tinggi ya, debit yang tinggi, maka selnya akan mengalami wash out. Padahal bisa jadi limbah yang harus diolah itu laju alirnya tinggi. Nah, gimana caranya? Dilakukan yang namanya recycle. Ya, jadi tidak CSTR sederhana seperti ini, tidak hanya satu aliran masuk, aliran keluar, tapi aliran keluarnya di recycle. Di recycle ini adalah untuk mengembalikan sebagian sel yang keluar dari reaktor. Sehingga konsentrasi sel itu tetap tinggi, proses itu berjalan dengan baik ya, produktivitasnya tetap bagus dan stabil. Karena si katalisnya, si selnya itu dijaga dalam jumlah yang tinggi di dalam reaktor. Nah, bagaimana cara mengembalikan sel tadi ke dalam reaktor? Ya, setelah keluar biasanya dilakukan bisa pengendapan, bisa sentrifugasi, bisa dengan filtrasi. Yang umum kalau di pengolahan limbah itu adalah dengan pengendapan, desettling. Ya. Jadi Anda bisa lihat secara umum skemanya adalah seperti ini ya. Ini adalah reaktornya. Jadi ada umpan masuk dengan aliran laju alir F, kemudian ada keluaran ya. Jadi ini sebelum recycle, berarti kan tadi kan kalau laju alirnya itu sebesar F, maka yang keluar juga akan sebesar F gitu ya. Kalau ini kemudian diendapkan ya, selnya itu diendapkan menggunakan di sini contohnya menggunakan sel separator ya, tadi bisa pakai pengendapan atau bisa pakai yang lain. Kemudian si sel itu dipekatkan ya dengan faktor C ya. Jadi C ini adalah faktor konsentrasi sehingga nanti yang keluar dari reaktor tadi adalah sebesar X1, maka yang kembali ke reaktor konsentrasinya adalah sebesar CX1 dan fraksi dari aliran yang kembali ke reaktor itu adalah sebesar alfa. Alfa ini adalah recycle ratio. Artinya apa? Alfa ini sebagai rasio antara yang kembali ke reaktor dengan yang meninggalkan reaktor. Jadi yang meninggalkan reaktor adalah sebesar F, yang kembali adalah sebesar alfa F. Nah, kalau sudah ada aliran recycle ya sebesar alfa F ya. Jadi alfa itu adalah recycle ratio, faktor pengali terhadap laju alir. C itu adalah concentration factor, faktor pengali terhadap konsentrasi biomasa. Maka yang keluar dari reaktor menjadi 1 plus alfa F. Bisa dipahami ya? Notasi-notasi dan definisi dari persamaannya. Ya, jadi yang masuk adalah laju alirnya F. Tadi lupa disebutkan ya, konsentrasi X0, konsentrasi sel awal X0, konsentrasi substrat awal S0. Lalu keluar yang dibuang sebesar F, yang kembali sebesar alfa F. Yang keluar dari laju alir ya. Kemudian dari konsentrasi yang keluar itu adalah X1, yang kembali adalah CX1, dan yang meninggalkan adalah X2. Sehingga dari sini Anda bisa susun persamaan neraca massa sel.
Ini adalah neraca massa yang dibangun dengan boundary condition-nya adalah reaktor. Ya. Jadi Anda lihat apa saja yang masuk dan keluar dari reaktor. Ya, jadi boundary-nya adalah ini. Neraca massanya dibuat di batasan ini. Ini adalah sel yang masuk ya. Kemudian ini adalah sel yang keluar. Ini adalah akumulasi ya. Ini adalah akumulasi. Kemudian ini adalah sel yang keluar reaktor. Nah, ini harusnya tambah ya simbolnya. Ini adalah sel yang masuk dari aliran recycle. Dan ini adalah sel yang tumbuh di dalam reaktor. Dari persamaan ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup jelas ya. Tolong dicek di buku Schuller-Kargi notasinya betul atau tidak. Ntar saya cek dulu ya. Ya. Ini tandanya plus ya, yang ini betul. Karena ini yang masuk reaktor dari aliran yang ini. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan yang sama ketika menyusun neraca massa sel untuk CSTR yang tanpa recycle. Untuk kondisi tunak berarti ya, untuk kondisi tunak ini berarti akumulasinya 0. Ya, ini sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau umpannya steril berarti ini sama dengan 0. Sehingga Anda bisa dapatkan definisi D sama ya. Definisi D itu adalah F per V. Sehingga Anda dapatkan persamaan ini. Oke, dari sini Anda bisa lihat karena C itu selalu lebih besar daripada 1 ya. C itu adalah faktor konsentrasi. Kemudian alfa dikalikan 1 minus C itu adalah kurang dari 0. Maka untuk CSTR yang di-recycle, terbukti bahwa Anda bisa mengoperasikan dilution rate-nya itu lebih tinggi daripada specific growth rates. Ya, jadi terlihat dari neraca massa sel bahwa si reaktor ini Anda bisa operasikan pada laju alir dilution rate yang melebihi mu-nya. Kalau tadi tanpa recycle, terlihat ya batas maksimum itu adalah mu max-nya. Oke, kalau neraca yang lain ya Anda tinggal turunkan saja ya. Ini adalah neraca substratnya, ya masih ingat? Ini adalah substrat yang terkonsumsi oleh sel karena dipakai tumbuh ya. Jadi kemudian kalau Anda gunakan pendekatan steady state, ya berarti Anda dapat hubungan X1 terhadap S dan dilution rate. Anda bisa dapat hubungan X1 terhadap S dan alfa dan C-nya. Sehingga terlihat bahwa pada kondisi steady state,
konsentrasi sel di dalam CSTR itu akan meningkat sebanding dengan faktor ini. 1/1 plus alfa minus alfa C-nya. Dengan adanya recycle. Sehingga kalau dianggap tidak ada endogenous metabolism ya, jadi KD-nya tidak ada, maka sisa substrat menjadi ini. Ada faktor yang ini. Sehingga konsentrasi selnya menjadi ini. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nah ini adalah penggambaran dari CSTR yang di-recycle dibandingkan tanpa recycle. Jadi Anda bandingkan antara dilution rate ya, ini adalah dilution rate, ini adalah produktivitas. Jadi dalam biomass output rate, kalau ini adalah konsentrasi biomass, ini adalah hasil kalinya. Yang R ini adalah hasil kali antara konsentrasi dengan dilution rate, artinya adalah produktivitas. Ya, Anda lihat mu max dari mikrobanya itu adalah 1 per jam. Lalu konsentrasinya, oke Pak. SR-nya itu konsentrasi awalnya itu adalah 2 gram per liter, kemudian KS-nya sekian, YX-nya sekian, concentration factor-nya sekian, dan recycle rate-nya sekian. Ya, ternyata apa yang Anda lihat kalau di tanpa recycle, X1 dan R1 itu adalah tanpa recycle. Anda hanya bisa mendapatkan X1 ya. Jadi produktivitas itu hanya mentok di batasan mendekati mu max-nya. Tadi mu max-nya berapa? 1 ya. Jadi 1 per jam itu kan sekitar sini. Ya, jadi ketika sudah mendekati mu max, dia akan terjadi washout. Ya. Jadi R1 tuh naik sampai sini ya dengan peningkatan dilution rate, terus dia akan terjadi washout. Ya, sehingga didapatkan X1-nya hanya sekitar ini. Oke, kemudian kalau digunakan recycle ternyata bisa sampai washout itu baru terjadi ketika dilution rate-nya mendekati 2 kali mu max-nya. Anda artinya bisa mendapatkan konsentrasi sel di dalam reaktor itu lebih tinggi karena produktivitas selnya menjadi lebih tinggi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi salah satu cara, dan ini umum digunakan di pengolahan limbah, salah satu cara mengantisipasi kalau Anda perlu mengkonversi substrat ya tentunya. Anda ingin mengkonversi substrat dengan biokatalis tertentu, artinya kan Anda sudah punya parameter mu dan KS-nya. Ya. Anda sudah punya parameter kinetika dari si mikrobanya, kemudian Anda punya substrat ya, Anda punya beban substrat tertentu ya. Dan bebannya itu adalah cukup tinggi. Nah, bagaimana cara menjaga agar konsentrasi sel itu tetap tinggi? Maka dilakukan recycle. Ya, karena dengan recycle Anda bisa mengendapkan selnya, kemudian selnya dikembalikan ke dalam reaktor. Sehingga konsentrasi sel tetap tinggi, dia bisa mengolah substrat dengan laju alir yang lebih tinggi. Oke, itu dulu. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Atau ada tambahan dari Pak Guntur? Enggak ada dari saya, Pak.
Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan besok. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.